tanpa suara, maka bernyanyilah. Senyum di fajar, bahagia di senja. Hai, selamat datang sahabat Arsari di Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharma Seraya, atau lebih akrab disebut sebagai PRHSD Arsari. Kali ini kita akan jelajah virtual mengelilingi untuk apa saja fasilitas yang ada di PRHSD Arsari ini. Bersama saya Dito Suryawan dan ada Dokter Hewan Sarwedi Simamora, atau biasa akrab dipanggil Dokter Mora. Dokter Mora. Jadi yuk kita masuk dulu ke dalam. Kita akan bertemu pada saat masuk ke PRHSD Arsari ini, akan menemukan prasasti ya, Dok Mora ya. Prasasti ya. Prasasti ini apa ceritanya, Dok Mora, silakan. Prasasti ini dibuat pada saat peresmian pertama PRHSD itu pada tanggal 29 Juli 2017. Prasasti ini langsung ditandatangani oleh Bu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Ibu Siti Nurbaya. Masuk klinik, alas kakinya dibuka. Ya, jadi sekarang kita ada di dalam klinik dari PRHSD Arsari. Dokter Mora akan menjelaskan ada fasilitas apa saja di sini dan ada peralatan apa saja. Peralatan kita untuk satwa harimau di sini dan satwa lain endemik lainnya cukup untuk kita lakukan pemeriksaan. Alat-alat yang punya ini ada untuk alat untuk sterilisasi, alat-alat maupun bahan-bahan yang lain. Ini alat-alat untuk pemeriksaan darah manual. Ada yang manual dan ada juga yang secara otomatis. Kita punya mikroskop. Kita coba buka ya. Kita buka, kita lihat. Nah, ini alat untuk memeriksa kimia darah. Jadi kita bisa langsung periksa darah dan tidak butuh waktu lama, sekitar 15 menit hasil sudah bisa langsung keluar dan bisa kita interpretasi. Nah, ini namanya centrifuge. Ya, untuk pemeriksaan darah dan juga sampel-sampel yang lain. Selain itu kita juga punya USG, tapi alatnya kita taruh di dalam box ya, biar aman. Ada USG yang bisa kita gunakan kapan saja. Jadi portable, kita bisa pindahin, kita bawa ke lapangan, dan dia bisa nyimpan daya juga. Oke Dok, ini penasaran saya Dok, ini apa ya? Nah, ini kita kalau untuk pembiusan harimau atau satwa lain, beruang, kita biasanya karena kita nggak bisa langsung nyuntik secara langsung, jadi kita langsung pelurnya kita masukin dari sini. Dengan peluru yang udah kita buat sendiri, kita langsung tembak ke satwa. Oke, itu klinik. Kita akan segera beralih ke fasilitas lain yang ada di PRHSD Arsari ini. Yuk, kita berangkat ke tempat yang lain. Tadi kita menuju ini gudang pakan Dok ya? Ya, gudang pakan. Ada apa aja di sini? Ya, di gudang pakan ini tentu ada bahan-bahan makanan untuk satwa. Oh, makan untuk satwa, bukan gudang pakan untuk manusianya? Juga. Oh, juga untuk manusia. Sebagian kita gunakan juga untuk tempat penyimpanan makanan manusia biar awet. Oh, oke. Karena kita di sini kan pasar agak jauh, jadi kita perlu nyetok bahan makanan. Sudah tercium bau-bau buah di sini. Ya, sekarang kita sedang berada di gudang pakan. Mungkin kebetulan tidak hanya kita. Ini ada, nah ini sedang menyiapkan pakan. Sini, tadi kamu mau kemana? Ini adalah Dokter Hewan Daniel Hot Asih Sianipar. Nah, Daniel Hot Asih Sianipar. Dok, lagi nyiapin apa sekarang? Sekarang kita lagi siapin buah untuk pakan beruang. Oke, itu apa aja yang mesti disiapkan biasanya untuk pakan beruang? Biasanya kita aneka ragam ya. Oh, ini. Ini mesti ditimbang begini? Ya, karena kan ada proporsi yang ideal untuk pakan mereka sesuai beratnya. Oh, oke. Ini sahabat Arsari yang menarik karena mereka adalah orang-orang juga punya keluarga, punya pasangan di luar sana gitu. Mereka perlu untuk berkomunikasi. Silahkan dilihat ini.
Ini adalah dinding kebahagiaan. Kalau nggak begitu jelas, ini nih lebih jelas nih. Ada 2 dinding kebahagiaannya. Tuh. Boleh cerita Bang Mora, nih dinding kebahagiaan maksudnya apa Bang Mora? Ini kenapa dikatakan dinding kebahagiaan? Karena di sini kita meletakkan HP kita. Jadi untuk mendapatkan sinyal yang bagus, paling tidak kita bisa kirim chat via WA segala macam, kita letakkan HP di sini. Jadi kalau posisi ini memang posisi yang paling bagus untuk menangkap sinyal HP. Lihat posisinya. Jadi kalau misalnya nanti Anda ke sini, beginilah posisi yang benar. Layang-layang ke dadaku, ada rindu yang hangat di situ. Kebetulan udah jam makan siang. Ruang madu itu. Beruntung kita bisa melihat teman-teman PR HSD Arsari untuk memberikan pakan ke beruang madu kita. Ruang madu ini kita kasih biasanya makan 3 kali sehari. Baik, kalau gitu kita akan lanjut jelajah virtual ini menuju nih kandang perawatan ataupun kandang rehabilitasi dari elang Weles bernama Ayu ya dok ya? Ayu. Kita kasih nama Ayu. Nah ini dok, dia kenapa dok? Ya, elang Ayu ini merupakan elang serahan masyarakat dan pada saat itu korban konflik juga ada bekas tembakan pada pangkal sayapnya, jadi sayap sebelah kanannya itu patah, jadi dia nggak bisa terbang secara sempurna. Ya, dari kemungkinan dia akan kita rawat dalam jangka waktu panjang di sini. Sini, nah dok, kalau kita bicara soal harimau dok ya, Ya, harimau ini kan bisa dikatakan satu satwa yang cukup ditakuti juga ya. Nah sebetulnya itu bagaimana sih kita sebagai manusia pada saat bertemu dengan harimau? Misalnya kita lagi masuk ke dalam hutan Jalan-jalan, misalnya kan, ya. terus kita bertemu dengan harimau, apa yang harus kita lakukan sebetulnya? pada prinsipnya kan harimau itu satwa liar dan dia akan menghindar ketika ada orang baru yang datang ke wilayah dia. Jadi kalau kita secara tidak langsung ketemu, kita jangan melakukan gerakan tiba-tiba, jangan kabur. Jadi kita harus tatap matanya, karena dia secara nggak langsung juga akan merasa terancam dengan tatapan kita, dan kita harus pelan-pelan mundur, perlahan-lahan secara bertahap, pelan-pelan mundur sampai merasa aman, baru kita bisa cari tempat yang lebih aman. Oke, kita latihan dulu. Misalnya Dokter Mora ini adalah harimau, saya manusianya. Ya, Jadi begini ya, jadi kita tatap. tatap mundur, kabur itu. Jangan gitu ya, tatap sambil mundur pelan-pelan. Yuk. Dok, silakan diceritakan dok. Ini siapa? Ya, yang di kandang perawatan yang sebelah kanan ini ada harimau putra dan ada putri. Yang ini siapa dok? Yang ini harimau putra yang merupakan konflik di tempat yang sama dengan putri, yaitu dari Solok, Sumatera Barat. Dan mereka kita duga kuat mereka itu saudara. Dan saat ini kondisi mereka juga sangat sehat, terlihat semakin bertumbuh, semakin dewasa. Sebelahnya ada putri. Jadi sahabat Arsari harus diingat, pada saat kita berada di dekat harimau Sumatera, jangan melakukan tindakan yang tiba-tiba. Ya, jangan bikin gerakan tiba-tiba, Suara gaduh. suara terlalu bising. Kita geser ke kanan tempat dari putri. Ya, itu putri Singgulung. Dan kita akan beralih setelah ini ke melihat kandang enclosure.
Ingat jangan membelakangi. Ya, ini merupakan enclosure dari harimau ria. Jadi saat ini ada harimau ria yang sedang menempati kandang enclosure ini. Enclosure ini merupakan kandang semi alami yang di dalamnya ada terdapat ya semirip mungkin dengan hutan alaminya. Ada aliran sungai, ada pepohonan, berbagai macam pepohonan, dan juga kita juga sering ngasih satwa mangsa pakan hidup untuk kita melatih insting liar mereka. Itu deh harimau ria. Jangan di belakang ya, jangan di belakang, tetap di tenang, dilihat aja ke arah dia. Oke, karena rianya di sebelah sana, kita jalannya mundur dulu. Jalan mundur. Sip. Nah, kebetulan di sini ada tim yang juga sedang berjaga. Ini adalah DR Hartika Amarilis. Ya, kalau gitu di sebelah sini ada Ciun yang latih yang baru-baru ini Ya, masuk ke PRHSD ini. dia juga merupakan satwa konflik dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sekarang kita berlanjut ke enclosure sebelahnya, tempat di mana Corina berada. Tapi biasanya jam begini katanya Corina tidur siang ya? Ya, Nah sekarang di sebelah sini adalah enclosure dari enclosure dari Corina. Corina ya. Luasnya sama dengan yang sebelah Ya, tadi ya? luasnya kurang lebih sama, dan tapi memang ini udah lebih bersemak dibandingkan enclosure yang satu, karena Corina di sini sudah cukup lama juga. Dia lebih suka biasanya kalau siang hari begini, karena pada umumnya harimau kucing-kucingan biasanya lebih banyak tidur pada siang hari dan lebih banyak beraktivitas pada menjelang malam dan subuh hingga pagi. Jadi kalau di siang hari dia lebih suka di bawah pepohonan yang cukup rindang, agak sulit kita amati. Di situ ya? Ya, di sini. Di kondisi hujan, dia juga punya pondok kita sediain dari bahan papan kayu. Yes. Satu kelebihan dari enclosure ini bisa dikatakan menyerupai alam sebenar-benarnya gitu, karena memang ini adalah alam hutan ya. Ya. Jadi bisa Anda saksikan sahabat Sari, ini ada aliran sungai kecil. Selanjutnya kebetulan di sini teman-teman dari mahasiswa, nah ini dari teman-teman Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Ini sedang apa nih? Silakan dijelaskan. Sini kami sedang memasang kamera trap, gunanya untuk memonitor pergerakan Corina harimau di dalam enclosure. Karena sifat murni dari harimau kan bersembunyi. Jadi kalau untuk kelihatan langsung itu sangat sulit. Jadi kami menggunakan kamera trap, kamera jebakan. Setiap ada yang lewat, ntar mengambil gambar. Rusa sambar. Di sini kita ada 3 ekor rusa sambar. Yang ini Boboy, ada yang betina namanya Bambi, dan anaknya namanya Covid. Dikasih nama Covid karena lahirnya pada masa pandemi ini. Kalau gitu, Dr. Mono terima kasih banyak. Ya. Kita kembali dulu ke depan sambil menyaksikan lah ini. Sambil Anda lihat suasana di sekeliling PRHSD Arsari. Oke, kalau
Kalau gitu sahabat Arsari, terima kasih sudah mengikuti jelajah virtual di kesempatan kali ini. Dan tentunya di kesempatan kali ini juga kita mau mengucapkan selamat ataupun peringatan Global Tiger Day 2020 ini. Mudah-mudahan berangkat dari sini semua orang jadi punya kesadaran ya untuk sama-sama melestarikan harimau Sumatera. Oke, kalau gitu terima kasih. Yuk kita antar sampai pintu depan. Dan jangan lupa untuk sahabat Arsari, kalau belum subscribe channel YouTube-nya Arsari, di subscribe, di like video-videonya Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Oke, terima kasih sahabat Arsari. Sampai jumpa. Kita terlahir di tanah yang sama, meluapkan segala mimpi-mimpi di langit yang sama. Dan jika kau mempertanyakan arahmu tentang apa yang harus kau cari di tengah ragumu, keluarlah kau dari rumahmu, lihatlah dunia menunggu langkahmu.